Halo sahabat, kita kembali di program dialog bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Pagi hari ini sudah ada 2 pekan ya, mungkin ada jeda kosong ini. Untuk saat ini kehausan Anda terhadap input wawasan atau input pengetahuan tentang peternakan, pertanian, perkebunan ya dan sebagainya akan kembali lagi begitu. Nah, pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang MOL atau mikroorganisme lokal. Yang saya tahu MOL ini termasuk pupuk cair untuk dalam arti starter ya. Bisa untuk campuran dalam hal fermentasi atau apa. Nah, nanti bisa kita dapatkan penjelasannya lebih detail bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Krembung. Nanti ada Bapak Abdul Rohim, Mas Ferdiansa, juga Mbak Wayuningsih ya. Mereka ini aktif sebagai penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Krembung. Nah, Anda juga kalau misalnya tertarik dengan tema kita tentang MOL ya pada pagi hari ini, bisa juga langsung bertanya, interaktif di 031 896 1514, atau bisa juga pertanyaannya dikirimkan via WA atau WhatsApp di 0811 309 1009. Baik, kita sapa narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Pak Abdul Rohim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rohim. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Rohim? Alhamdulillah sehat. Berarti dari Krembung dong ke sini tadi ya? Iya. Jauh loh, nggak kena sekat-sekat ya? Sudah sedikit dibuka mungkin ya. Iya. Nah, di sebelahnya ini ada Mas Ferdiansa ya. Iya. Ini kok sepertinya PT ya? PT. Tahu PT nggak? Personal trainer. Iya. Bukan ya. Tapi ini penyuluh pertanian ya, bukan personal trainer. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Wayuningsih ya. Iya, selamat pagi Mas. Oke, Mbak Wayuningsih ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ferdi tadi belum saya tanya kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, saya ke Pak Rohim dulu. Pak Abdul Rohim. Pak Rohim, apa yang bisa kita dapatkan pemahaman awal terkait dengan MOL ini? Mungkin selama ini mungkin orang nggak terlalu familiar ya. Beli biasanya itu maunya itu beli pupuk langsung jadi, ya kan? Nggak mau ribet-ribet lah kayak gitu. Pupuk kandang juga tinggal ambil di belakang, mungkin seperti itu. Terus kalau pupuk, apalagi kalau pupuk beli, ya tinggal beli berapa gitu. Nah, ini MOL ini seperti apa sih? Apakah memang harus bisa diproduksi sendiri atau seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mikroorganisme lokal. Pengertian mikroorganisme lokal atau MOL adalah mikroorganisme yang berguna yang bisa kita biarkan atau ternakkan untuk kita gunakan dalam proses budidaya tanaman. Ya, bukan hanya tanaman, dalam peternakan juga bisa dipakai untuk semacam fermentasi pakan gitu bisa. Nah, ini bisa dimanfaatkan dari bahan-bahan lokal. Jadi masyarakat bisa bikin sendiri ya. Dan bahan-bahan itu mudah didapat. Ya, ini bisa dikatakan kategori limbah. Bisa dimanfaatkan. Gitu. Oke, yang bahan-bahannya kira-kira apa ya? Mungkin ke Mas Ferdi atau Mbak Wahyu bisa menambah. Silakan Pak Rohim, silakan. MOL itu sendiri bahan-bahannya mudah didapat. Misalnya MOL dari sayuran, buah-buahan, dan juga bisa dari limbah rumah tangga. Misalnya dari air cucian beras. Sisa nasi. Oh, sisa nasi. Bisa. Bukan air cucian beras, sisa bukan nasi ya? Kayak seperti apa nih, karak ya baru gini. Bukan, sisa nasi. Sisa nasi. Yang masih basah. Oh, yang masih basah. Soalnya ini bahan utamanya MOL itu kan terdiri dari, pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari air cucian beras itu. Misalnya sisa nasi juga dari singkong. Yang kedua itu bahannya itu berupa glukosa. Untuk bikin MOL itu syarat utamanya glukosa bisa kita dapat dari tetes, air kelapa gitu Pak.
Dan selanjutnya yang ketiga tuh ini apa, sumber bakterinya apa itu? Sumber bakterinya itu bisa dari yang itu tadi, sisa buah-buahan, sayuran, atau dari misalnya bonggol pisang, keong emas gitu. Itu syarat utamanya mungkin pembuatan mol dari 3 tadi itu. Jadi mall ini bisa dibikin oleh kita masyarakat Iya, umum bisa. ya. Oke. Itu mall itu adalah terbuat dari sebenarnya limbah rumah tangga. Iya. Iya kan? Sayur mayur yang potong-potongan itu kan Iya, itu udah sisa-sisa dibuang potongannya, sebenarnya. iya, bisa. Iya kan? Iya. Kangkung akarnya kan bisa dibuang, klek itu bisa dibuang. Bisa, makanya Kulit-kulit itu, pepaya ya kan yang Iya. kayak gitu-gitu. Kemudian kulit-kulit buah yang bisa kayak gitu. Nah, sekarang sebelum kita menginjak ke cara, sebenarnya mall ini sendiri manfaatnya untuk tanaman itu apa sih? Kalau misalnya dibanding dengan pupuk yang langsung beli gitu, apakah daya kerja mall ini memang cukup diandalkan pada tanaman gitu, atau bagaimana begitu, atau hanya untuk memangkas biaya? Karena kalau kita beli kan mahal nih. Nah, daripada kita keluar duit, mending kita manfaatkan dong sisa-sisa sampah yang ada di rumah tangga kan gitu Iya, kan. gini, kecenderungan petani kan banyak menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Padahal itu dampaknya sangat tidak baik untuk tanah. Akibatnya kan kalau penggunaan pupuk yang berlebihan, pupuk kimia, itu tidak langsung semuanya terserap oleh tanaman, Pak. Makanya itu masih ada sisa atau residu dari bahan kimia tersebut. Kalau kena air bahan itu akan mengikat tanah menjadi lebih lengket. Jadi tanahnya itu tidak gembur lagi, keras teksturnya dan kondisinya masam. Kondisi tersebut akan menyebabkan bakteri organisme yang dalam tanah atau penyubur itu kan populasinya musnah atau mati. Makanya mengendalikan solusi dari itu, maka kita harus kembali ke pupuk organik. Salah satunya yaitu pembuatan mol itu. Untuk mengembalikan tekstur tanahnya menjadi lebih baik. Kalau kecenderungan pupuk kimia kan lama-lama tanah itu tidak bisa memproduksi unsur hara sendiri. Jadi kayak cenderungan itu istilahnya itu jaga dari unsur kimianya itu. Kalau tidak diperbaiki kan lama-lama kondisi tanahnya jelek, produksi kita misalnya tanaman itu nanam itu akan menurun kalau kondisi tanahnya kayak gitu. Makanya salah satu solusinya itu dengan pembuatan mol ini untuk memperbaiki struktur tanah. Juga pembuatan mol itu juga relatif lebih gampang dan waktunya singkat. Juga mungkin biayanya juga lebih murah kan dari sisa-sisa yang ada di lingkungan kita. Kalau kimia kan atau mungkin malah nggak ada biayanya ya. Iya kan? Mungkin malah iya. nggak ada biayanya. Kan bahannya kan nyarinya kan hanya di sekitar rumah kan bisa. Dari bahan-bahan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur yang mau dimasak itu kan juga bisa gitu. Cenderung ramah lingkungan juga kan tidak menimbulkan residu itu mungkin. Jadi how to reduce tanah ya supaya ini tidak tercemar dengan pupuk-pupuk kimia. Alangkah bijaknya, alangkah baiknya kalau kita mereduce kembali tanah itu dengan pupuk yang mol ini tadi kayak gitu kan, maksudnya pupuk buatan ya, alami maksudnya, natural ya kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Ferdiansyah sendiri, manfaat dari pemberian mol ini pada tanaman apa? Misalnya nih, kalau tanaman buahnya jadi gede-gede, kita sebagai masyarakat awam itu biasanya kan pengen tahu hasilnya juga ya kan. Kalau misalnya dari akar, akarnya cepat tumbuh misalnya gitu, atau apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita aplikasikan mol ini pada tanaman? Bisa saya jelaskan. Untuk mol ini terdiri dari beberapa macam. Jadi untuk kalau sudah jadi itu bakterinya kan berupa bakteri kan. Bakterinya itu bisa untuk masa pertumbuhan, terus masa berbunga, kemudian masa yang sudah muncul buahnya itu loh. Itu loh. Dan macam-macam nanti anunya itu. Jadi
fungsi mol itu sendiri sebenarnya nggak melulu pada ketika tanaman masih kecil ya, Iya. tapi mungkin diaplikasikan pada saat misalnya tanaman itu sudah akan berbunga atau bisa jadi cepat berbunga. Kalau yang sudah berbuah, jadi mungkin cepat banyak buahnya atau kayak gitu-gitu Iya, mungkin ya. Iya. Jadi mol itu nanti bisa diaplikasikan waktu masa vegetatif sampai ke masa generatif sampai ke vegetatif gitu loh. Oke. Intinya gini Mas. Mm-mm. Pada tanaman nanti bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil tanamannya itu lebih baik gitu. Oke. Nah, pemberian mol ini sendiri apakah karena alami? Saya yakin pasti aman ya. Tapi kan pasti ada takarannya, ya kan? Iya. Pengaplikasiannya mungkin ada beberapa tanaman yang nggak terlalu apa ya namanya? Apakah ini memang bisa diaplikasikan pada semua tanaman atau mungkin ada tanaman-tanaman tertentu yang karena ini kan hasil fermentasi ya, mungkin kalau fermentasi itu kesannya kayak panas ya, kayak tape itu kan mungkin panas ya dalam tubuh ya kan, atau gimana? Bisa semua aplikasi untuk diaplikasikan untuk semua tanaman atau hanya tanaman-tanaman tertentu ya kira-kira? Ya Bisa. tergantung kita membuat dari bahannya. Kalau misalnya untuk apa itu Mol dari buah-buah. mol dari buah-buahan itu bisa diaplikasikan kepada tanaman untuk masa pembuahan gitu loh. Jadi sebenarnya aman ya untuk semua tanaman saya kira ya. Soalnya Untuk tanaman buah-buahan bisa, sayuran juga bisa gitu padi ya. juga bisa ya. Apa padi ya? Iya. Macam-macam tanaman padi, sayuran, kemudian bunga. Heeh. Oke, baik. Jadi ini sebagai langkah atau upaya bagi kita agar sampah yang basah, sampah rumah tangga itu kalau bisa memang jangan dibuang begitu saja, tapi bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, ini sekarang caranya. Nah, saya ingin tahu nih, caranya membuat mol itu seperti apa sih? Apakah melalui proses masak dulu atau cukup mentahan saja? Kalau fermentasi itu kan berarti ada proses kayak perendaman ya atau apa kayak Ada gitu-gitu. waktunya. Gimana Iya. nih? Silakan monggo yang mau Oke. menjawab dan nanti bisa menambah ya. Iya. Silakan. Ini untuk mol dari buah-buahan ya. Mikroorganisme lokal atau mol buah-buahan biasanya banyak digunakan sebagai pupuk perangsang, pembungaan, dan pembuahan tanaman. Jadi cara pembuatannya itu kita siapkan bahan-bahan pembuatan mol. Yang pertama dari limbah buah-buahan seperti pisang, pepaya, mangga, nanas. Mm-mm. Kemudian kita siapkan lagi gula merah Mm-mm. dan air kelapa. Untuk buah-buahan yang jumlahnya kurang lebih 2 kilo, gula merahnya itu kita pakai 200 gram. 200 gram, air kelapanya 2 liter. Mm-mm. Dan kita siapkan juga peralatan ember plastik, jerigen, alat untuk menghancurkan, blender atau ditumbuk bisa, kemudian pengaduk, dan selang plastik. Mm-mm. Cara pembuatannya itu memakai istilahnya itu step by step, jadi harus berurutan. Kita siapkan buah-buahan yang akan kita proses, kita blender atau ditumbuk. Kemudian setelah halus kita masukkan dalam ember plastik. Mm-mm. Atau mungkin kalau buahnya banyak bisa dipakai itu apa? Semacam timba. Timba yang lebih besar Oke, ya. timba. Mm-mm. Kemudian masukkan air kelapa yang jumlahnya 2 liter tadi ke dalam plastik yang berisi buah-buahan yang sudah Halus. dihancurkan, ditumbuk tadi. Kemudian ditambah dengan gula merah, kemudian dicampur rata, diaduk. Mm-mm. Setelah itu kita masukkan ke dalam jerigen, Mm-mm. kemudian ditutup rapat
dan selang untuk mengeluarkan semacam tutupnya curigang itu dikasih lubang, dimasuki selang, kemudian semacam agak sirkulasi udara gitu loh, cuma kecil gitu loh. Simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Biarkan terfermentasi selama 15 hari. Oh, cukup lama ya. Seperti isolasi mandiri. 2 minggu. Iya kan? Setelah itu, setelah 15 hari, kita saring cairan lagi. Nah, hasil dari saringan itulah yang kita pakai. Oke, baik. Sedikit saya mengerti nih ya. Mungkin ada tambahan? Mbak Wahyu sama Mas Ferdi, monggo silakan. Untuk ini ya Pak, aplikasi penggunaan mol buah itu caranya gelas aqua yang 350 ml itu loh, yang gelas kecil separuhnya aja dimasukkan ke tangki buat nyemprot itu yang ukuran 15-17 liter itu. Iya. Kemudian ditambah air ya. Iya itu airnya tuh sekitar 15 sampai itu. Oh, jadi sedikit ya, cukup ini kan separuhnya gelas mineral itu, habis itu air yang bersih itu 15 liter malah. Iya, kemudian sampai tangkinya sampai penuh itu diaduk, habis itu disemprot ke tanaman yang masa vegetatif atau mulai berbunga itu. Aplikasinya untuk yang mol buah. Aplikasinya itu di akarnya atau di semua bahan di semua bagian pohon atau gimana nanti kira-kira aplikasinya? Kadang-kadang kan kita juga khawatir ya, sudah berbunga terus bunganya rontok. Mungkin Pak Roti bisa nambahin. Gimana aplikasinya buah-buah itu? Ini biasanya untuk merangsang untuk berbunga. Oh, jadi di akarnya mungkin lebih aman ya Pak ya? Bukan, yang di atasnya. Oh, di atasnya. Kemungkinan bisa di akarnya juga bisa. Tapi kalau kita lihat yang di lokasi di Bangil, kebun mangga itu sejenis mol itu justru disemprotkan di daun-daun yang mau semi itu. Oh iya, berarti itu kan termasuk perangsang. Perangsang berarti bukan di akar tapi lebih diutamakan di bagian atas tanaman ya. Iya. Untuk daerah Bangil yang kan banyak kebun mangga di situ. Iya. Mungkin juga kalau pohonnya besar ya agak susah ya. Maksudnya kalau Bangil mungkin tanaman pohonnya pendek-pendek jadi semprot-semprot aja gitu. Besar mungkin di bawah, mungkin lewat akarnya mungkin bisa. Bisa jadi itu mungkin tapi daya ininya tidak seefektif atau tidak seberhasil ketika mungkin semprot di daun atau di bagian-bagian tubuh yang lain. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Sebenarnya gini loh Mas, kalau kita garis bawahi ya, mol itu sendiri itu fungsinya untuk memperbaiki tekstur tangan. Bukan untuk kayak misalnya kita taunya kan kayak menyuburkan kayak gitu-gitu ya Pak, mempercepat buah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita aplikasikan ke dalam tangan itu bisa untuk memperbaiki tekstur tangan. Dari mengontrol zat keasaman, pH-nya itu, kemudian bakteri itu dalam tangan itu semakin banyak, tapi bakteri yang menguntungkan gitu. Kan macam-macam, ada bakteri yang merugikan, ada bakteri yang menguntungkan gitu. Dengan kata lain, kalau misalnya struktur tanah ini bersih bakteri yang menguntungkan, kemudian punya dengan diaplikasikan mol ini bisa jadi tanahnya semakin subur, sehingga berakibat pada tanaman itu juga semakin subur juga gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk pembuatan mol sendiri tadi, ini kan dalam waktu kalau nggak salah tadi disebutkan Pak Rohim itu 15 hari ya. Iya. Nah, itu saya tadi agak agak kaget, kenapa harus dikasih gula merah ya Pak ya? Gula merah itu sebagai media tumbuhnya bakteri. Yang itu tadi kembali ke syarat utama untuk pembuatan mol kan ada karbohidrat, glukosa, gula merah kan termasuk glukosa. Yang gula merah itu tadi ya. Termasuk glukosa. Iya, soalnya saya membayangkan wah ini kayak bikin kue.
Iya kan, gimana Istilahnya toh? untuk makanan bakterinya itu nggak berkembang biak itu, makanya dikasih gula itu, merah iya, ya. makanannya. Ini Iya. kalau diganti gula pasir gitu nggak ada Iya, masalah ya, nggak karena kan apa-apa, mengandung glukosa iya. juga ya kan. Mungkin tetes juga bisa. Nah, seperti- mungkin kita kasih yang lebih murah juga ya. Iya. Oke, baik. Jadi caranya begitu ya, sahabat ya. Kalau misalnya Anda tertarik buah-buahan ya, buah-buahan ini jangan buahnya, tapi limbahnya Iya, ya, maksudnya limbahnya. sisa. Limbahnya itu 2 kg, kemudian ada air kelapa 2 liter, kemudian gula merah 200 gram ya. Ini bukan buat rujaan, bukan ya, tapi dibuat mol ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah demikian, itu di blender dulu, dihancurkan, kemudian disimpan dalam sebuah air, dicampur semuanya. Itu nanti ditutup, tapi karena kalau nggak salah, kalau ditutup ini bisa menghasilkan gas sebenarnya Pak ya, bisa meledos ya kan. Nah, Makanya itu akhirnya tutupnya itu dilubangi. dilubangi Iya. tadi itu ya, Untuk mengeluarkan, dilubangi untuk mengeluarkan gasnya. Itu nanti ada selain cara itu nggak bisa Pak, maksudnya nggak harus pakai apa namanya Ember tadi lagi. itu, bukan yang dilubangi terus dikasih semacam kayak pipa atau saluran kayak gitu, misalnya sesekali dibuka tutup lagi, buka tutup lagi gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Iya, mol itu butuh semacam ya difermentasi. Heeh. Jadi kita jangan kalau sering-sering dibuka takutnya Nggak jadi ya, kemasukan Pak ya? bakteri yang sifatnya merugikan gitu. Misalnya kemasukan bakteri pembusuk, jadi nggak jadi fermentasi, tambah malah ini busuk nanti Saya hasilnya kira nggak mungkin jadi. seminggu dibuka sebentar, habis itu ditutup lagi gitu, nggak bisa ya. Itu kan udah Itu- ada Nggak, maksudnya kalau nggak pakai nggak Iya. pakai maksudnya nggak usah dilubangi, tapi juga otomatis kan nggak pakai ini. Nggak pakai Saya selang. membayangkan itu apa Pak namanya? Selang. Selang. Nah, nggak pakai selang gitu loh. Misalnya gitu, jadi dibuka sebentar, habis itu ditutup lagi, kayak gitu-gitu. Karena untuk mengeluarkan gas yang biar nggak meledos tadi itu, ya kan begitu ya. Tapi nanti kita nggak tahu ya, apakah hasilnya itu lebih berdaya guna ketika pakai selang atau dibuka tutup itu ya. Kalau kita pakai selang itu istilahnya itu kita membuat cara yang lebih aman. Aman ya, Jadi Pak ya? sewaktu kalau kita lupa membuka tutupnya itu bisa-bisa Betul. curiganya itu mengembangkan amonia semua. Iya, oke, baik. Itu biar Lebih aman ketika kita fokus. nggak ada di rumah, Iya. aman ya. Oke, jadi ini yang dibuat adalah limbah. Ini disebutkan limbah buah-buahan. Padahal sayuran juga bisa sebenarnya tadi ya Sayuran Pak juga ya. bisa. Atau nasi yang nggak kemakan misalnya, Nasi ya kan? basi. Nasi basi itu juga bisa. Baik. Sahabat Anda yang ingin bertanya ya, ini sekilas saja tentang mol atau apa ini namanya, mikroorganisme lokal ya. Nah, bagaimana tadi saya sempat menyinggung tentang aplikasinya itu disemprotkan di tanaman ya, dikatakan oleh Pak Rohim semacam itu. Kemudian manfaatnya tadi juga sudah, yaitu untuk menyuburkan tanah lah, intinya seperti itu. Kemudian cara membuat mol ini juga sudah kami paparkan. Nah, kalau mungkin ada beberapa hal lain yang ingin Anda tanyakan, silakan ya. Sekali lagi 0318961514 atau melalui 0811309109. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya.
Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. CHEERS Cheers! CHEERS Cheers! CHEERS Cheers! Air minum yang terbaik, hey! Cheers in the house! Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers! Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers! Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey! Cheers in the house! Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi.
Lapo guyu-guyu dhewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya adalah kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh Ban PT serta memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2, dan S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, yakni Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semolowaru nomor 45 pada hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya hubungi hotline 0811 300 1716, 0811 300 1716, atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kita_untak_sby, Twitter @untak_surabaya, Facebook UNTAK Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. UNTAK Surabaya, an empowering and networking university. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan ya, dan perbanyak asupan alkaline seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sobat, kita kembali ngobrol tentang mall bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kerembung ya pagi hari ini. Sebelum kita menginjak pada pertanyaan, ini Mbak Wahyu, Mas Ferdi, juga Pak Rokim bisa menjelaskan nih tentang mikroorganisme dari bonggol pisang. Nah ini kan tadi sempat disebut-sebut keong mas ya, sama bonggol pisang ternyata bisa juga dibuat mall. Nah ini seperti apa? Silakan. Oke, jadi mikroorganisme mall yang dibuat dari bonggol pisang yaitu bonggol pisang merupakan limbah yang sangat potensial digunakan sebagai bahan membuat mikroorganisme lokal. Bonggol pisang mengandung zat pengatur tumbuh yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian mall bonggol pisang sangat berguna digunakan sebagai pupuk cair dan sebagai diskompresor starter untuk mempercepat proses pengemposan. Jadi begitu. Oke, nah ini kalau
cara membuat dari bonggol pisang ini seperti apa ya, Mas Ferdi ya? Selama ini bonggol pisang kan kayaknya kita nggak terlalu perhatian ya kan? Ada pisang, diambil buahnya, dipotong, habis itu sudah, gitu ya kan? Nah, ternyata bisa dibuat mol. Nah, caranya gimana nih? Bahan-bahannya ya sangat mudah untuk mol bonggol pisang tuh. Yang pertama yaitu bonggol pisang yang bersih yang digunakan. Yang kedua itu gula merah sekitar 1 kg. Yang ketiga itu air cucian beras tajin atau bekas. Air perasan beras itu loh, yaitu 10 liter. Terus kemudian peralatan yang digunakan ya seperti drum, ember tertutup, kemudian botol plastik bekas air mineral 1,5 liter, selang plastik kecil, terus malam atau selotip. Oke. Nah, jadi bahan-bahannya ini hampir sama sih, cuma bahan utamanya itu bonggol pisang, ya kan? Tapi ini bukan air kelapa, tapi air cucian beras, ya kan? Air cucian beras. Nah, caranya gimana nih, Mas? Caranya? Yang pertama untuk caranya itu bonggol pisang dipotong-potong kecil, lalu ditumbuk atau dihancurkan. Kemudian larutkan 1 kg gula merah ke dalam 10 liter air cucian beras dengan cara mengiris tipis-tipis dan diaduk-aduk. Untuk yang ketiga, masukkan hancurkan bonggol pisang ke dalam drum dan ember, lalu masukkan larutan air tajin dengan gula merah. Kemudian diaduk sebentar, lalu ditutup rapat. Jika perlu diberi malam atau selotip. Untuk yang selanjutnya, masukkan air biasa ke dalam botol plastik bekas air minum. Kemudian pasang selang plastik kecil untuk menghubungkan antara drum atau ember dengan botol plastik berisi air ujung selang yang berada dalam drum atau ember, dan tidak boleh tercelup itu campurannya. Untuk sementara ujung selang dalam botol plastik air mineral harus masuk ke dalam air atau tenggelam gitu. Terus kemudian biarkan larutan ini selama 7-10 hari. Kemudian saring larutan ke dalam air drum lalu ember dan mol yang kita buat sudah siap untuk digunakan. Oke, jadi kalau secara garis besar untuk pembuatan mol bonggol pisang nggak beda jauh ya sama yang hampir sama ya. Cuman komposisinya aja sih tadi bonggol pisang sama air cucian beras, air tajin gitu aja ya. Nah, tapi kalau yang keong mas ini apa sih? Keong mas ini kan biasanya buat orang-orang desa itu yang dimasak itu ya, yang buat kalau nggak salah kul iya. Iya, itu kan ada yang di beberapa daerah dimasak, dikonsumsi, maksudnya dimakan gitu kan. Tapi ini bisa dibuat pupuk itu maksudnya kan? Bisa. Keong mas itu kul itu ya. Keong mas untuk petani ini termasuk hama yang merugikan, Pak. Sekarang udah mulai di Keremu juga mulai banyak keong mas, jadi mungkin pemanfaatannya lebih bagusnya kalau kami masuk hama daripada merugikan, mending kita buat mall aja gitu. Soalnya juga dampaknya itu perkembang biaknya kan cepet sekali, bertelur udah banyak, jadi merugikan. Daripada merugikan, mending kita buat mall. Untuk bahan-bahan mall keong mas ini hampir untuk cara pembuatannya mungkin habis mirip sama kalau sama mol buah-buahan sama mol bonggol pisang. Yang pertama yaitu keong mas sebanyak 5 kilo, 1 kilo gula dan 10 liter air kelapa. Ya. Caranya keong mas ditumbuk halus, kemudian dimasukkan tong plastik itu atau drum, habis itu dicampur dengan gula yang 1 kilo tadi yang udah dihaluskan, kemudian dimasukkan air kelapa 10 liter, diaduk, ditutup rapat, kemudian kasih selang itu dan disamkan pada botol yang terisi air dan dibiarkan selama 15 hari. Kalau sudah jadi, aplikasinya bisa ke penggunaannya pada tanaman, yaitu dengan konsentrasi 400 ml 1 gelas aqua lebih dikit dicampur dengan 14 liter air. Pada aplikasinya pada tanaman pada masa vegetatif dan generatif. Dan untuk penyemprotannya jangan pada siang hari, lebih baik pada pagi sore hari dan pagi hari. Oke, sekali lagi penyemprotan itu juga ada waktunya ya, waktu-waktu terbaik. Jadi jangan sampai siang hari.
tapi pagi sama sore ya. Iya. Mungkin bisa terbakar kali ya tanamannya kalau Enggak, siang hari. Kalau siang hari kan menguapkan Percuma terik, gitu iya, ya. percuma kalau Oke, sia-sia, betul. Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan yang bisa nanti langsung direspon, Pak Rokim, Mas Ferdi juga Mbak Wahyu ya. Iya. Yang pertama dari Aza yang ada di Candi, adakah takaran khusus untuk pembuatan mall jika dibuat dari sisa-sisa bahan rumah tangga? Tadi takarannya sudah dijelaskan ya Pak ya? Iya, mungkin hampir sama untuk takaran mall untuk buah-buahan mungkin Pak, hampir sama gitu. Sejumlah 5 kilo atau 2 kilo? 2 kilo, 2 iya. kilo ya. Iya. 2 kilo, terus air kelapa. Gula merahnya 200 gram dan air kelapanya 2 liter. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ini kan mungkin dalam kapasitas yang gede ya kan, tapi Iya. kalau mungkin pengen yang ukuran sedikit Mungkin ya bisa ya, dikurangi gitu dikurangi. kan. Mungkin kalau 1 kilo gula merahnya 100 gram, air kelapanya 1 liter. Nah, kayak gitu-gitu ya. aja, tinggal mengurangi ya Mbak ya. Mengurangi takaran itunya, bahan-bahannya aja. Dan ini bisa dibuat sangat banyak untuk tanaman dan sangat lama, karena tadi kan hasil jadinya hanya setengah gelas air Iya. mineral itu untuk tambah 15 liter air. Iya. Banyak loh, itu lumayan loh ya. Iya, tapi harus penyimpanannya juga harus dihindari dari terik sinar matahari, karena soalnya kan isinya mikroorganisme Iya, takutnya. betul. Oke, takutnya nanti terkontaminasi ya kan, Iya. kena sinar matahari. Mungkin Oke. baterinya bisa mati. Iya. Baik, bakteri baiknya bisa mati Iya. ya nanti ya. Dari Twitter @zevanya, kira-kira perbedaan penggunaan mol ini dengan pupuk yang biasa pada tanaman ini apa ya? Perbedaan-perbedaan dengan pupuk dan pengaruhnya pada tanaman apa? Ini seperti yang saya tanyakan tadi, Iya. perbandingan ketika dikasih pupuk kimia sama mol gitu loh. Oke. Nggak, jadi perbedaan untuk kita memakai mikroorganisme lokal atau mol sama pupuk, apalagi pupuk buatan pabrik ya, itu bisa dikatakan itu pupuk kimia. Jadi kalau kita penggunaannya itu yang namanya pupuk kimia melebihi dari batas ketentuan, itu tangannya bukan tambah subur, tambah rusak itu. Kandungannya itu juga nanti banyak unsur hara nanti yang kalau dikasihkan ke dikasih pupuk kimia yang berlebihan, struktur tangannya akan rusak. Iya. Tapi kalau untuk mol, kalau dikasihkan ya berlebihan, saya kira nggak efek samping. Karena alami ya. Karena Pak, ya? Nggak ada residunya situ, sisa residunya juga. Iya, oke. Jadi Masih organik. lebih disarankan Iya. yang alami saja ya Pak Yang ya. alami, soalnya kita kan petugas penyuluh pertanian, di lapangan kita sering melihat petani itu, memang petani kita apalagi Kabupaten Sidoarjo itu maunya instan. Jadi pupuk tuku ae iso lapo angel-angel gawe gitu. Iya, gitu. Berapapun harganya dibeli. Tinggal kita pakai, langsung kita aplikasikan ke sawah. Kalau kita membuat mall memang butuh waktu gitu loh. Tapi Karena biayanya sangat ringan gitu loh. Cuman butuh kesabaran kayaknya Butuh Pak ya. kesabaran dan ya pengetahuan juga keterampilan gitu loh. Tapi kalau pupuk kimia itu di kios-kios pupuk pasti ada untuk tanaman apa, masanya apa, tinggal pilih ya. vegetatif ada, cuma kita beli. Nah, untuk mall ini biayanya sangat ringan. Gitu loh. Kemudian kalau sudah habis kita bisa buat lagi, bahan bakunya kan bisa kita cari gratis gitu loh. Cuma Gampang, maunya mudah. petani kita itu instan. Oke, baik. Yang pertanyaan nomor 3 dari Sabita, adakah jenis tanah khusus yang sekiranya cocok untuk pengaplikasian mall? Mungkin kita ini kan beda geografis ya. Mungkin daerah dataran tinggi itu tanahnya subur, kalau dataran rendah mungkin banyak pasirnya, sehingga mungkin mallnya harus lebih banyak misalnya, atau bagaimana kayak gitu. Kan beda-beda tanah nih kondisinya. Atau daerah Gresik yang mungkin agak berkapur, nah kayak gitu-gitu. Nah caranya bagaimana ini? Perbedaan
struktur tanah dan geografis gitu ya. Apakah tidak ada perbedaan sama sekali karena mall kan sifatnya alami misalnya. Jadi tanah apapun boleh kayak gitu. Gimana ini Pak Rokim? Oke. Yang saya ketahui untuk dataran tinggi biasanya mall itu digunakan nggak begitu nggak begitu sesering seperti dataran rendah, tergantung tekstur tangannya. Untuk Kabupaten Sidoarjo itu sendiri kan tangannya saya katakan juga tanah sawahnya itu sudah mulai ada unsur organiknya berkurang, unsur organiknya banyak. itu hampir tidak ada, ada cuma sangat kecil gitu loh. Sedangkan yang istilahnya yang dimakan tumbuhan itu kan dari unsur hara dalam tanah. Jadi sifatnya mall itu memperbaiki. Istilahnya tanah itu bisa membuat makanan sendiri gitu loh, nggak tergantung sama pupuk kimia. Kalau unsur haranya bagus kan udah otomatis produksinya bisa tinggi. Jadi dengan kata lain bahwa mall ini mau diaplikasikan di jenis tanah apapun nggak masalah. Iya kan? Mau tanah berpasir, mau tanah yang kapur, ya kan? Gitu ya Mbak ya. Silakan dicoba nanti ya. Ini memang ada kekhawatiran, mungkin siapa tahu kan mereka ini hidup di kan mangga saja kadang-kadang nggak cocok untuk daerah Batu, ya kan, cocoknya daerah Bangil misalnya. Pasuruan itu kan pusatnya mangga ya. Mall buah-buahan, hasil dari pembuatan mall buah-buahan itu sendiri bisa dipakai untuk fermentasi, juga untuk pembuatan pupuk organik. Jadi pembuatan kompos itu. Jadi semacam kayak EM4 itu loh. Itu kan sudah jadi. Iya Pak. Jadi mall itu mempercepat proses pembuatan pupuk organik. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir dari Adinda yang di Tanggulangin. Ini saya pernah buat sendiri mall, tapi malah jadi banyak belatungnya. Kemudian ada tekstur dan baunya sangat menyengat. Nah, kira-kira ada tips-tips khusus apakah agar ketika membuat mall ini bisa berhasil? Iya, itu istilahnya nggak jadi, yang malah yang berkembang kan bakteri pembusuknya. Mungkin ya itu tadi yang tipsnya harus ada sirkulasi udara yang dikasih selang itu kan. Itu bikin jadi fermentasinya jadi gitu kan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rokim. Kemungkinan waktu pembuatan fermentasi, pembuatan mall itu penutupnya itu kurang rapat. Bisa jadi kayak gitu ya Pak ya. Istilahnya itu kuman maupun bakteri yang sifatnya merugikan. Bukan dari bahan-bahannya yang kotor misalnya, enggak ya Pak? Enggak. Soalnya gini. Memang baunya khas, misalnya ditambah sama tetes sama memang baunya khas. Nyenggerak gitu ya. Dan kalau caranya membuktikan bahwa itu mikroorganisme lokal atau mal itu sudah jadi dan punya memang bagus, itu kalau saya praktek di Jombang itu memakai lampu. Jadi lampu neon itu kita nyalakan. Kalau ada salah satu kabelnya itu dihubungkan sama klub, kalau dicelupkan di mall itu, menyalanya itu tambah terang gitu ya Pak ya. Tapi kalau dicelupkan air biasa nggak begitu Nah itu perbedaannya. Mungkin juga dari baunya yang kalau fermentasinya berhasil itu baunya kayak bau tape gitu loh. Itu bau khasnya ya. Kalau nggak berhasil biasanya baunya busuk. Istilahnya tuh nggak jadi. Gagal ya. Soalnya kan pembuatan mall ini kan hubungannya sama organisme. Kalau nggak jadi kalau misalnya Mbak yang ada di mana tadi, Mbak Nabila ya atau siapa tadi, itu kalau misalnya baunya kayak tape, itu berarti sudah berhasil mallnya ya. Tapi kalau bau busuk berarti memang ini harus dibuang saja ya Mbak ya. Buang aja, nggak bisa digunakan. Karena nggak bisa digunakan ya. Apalagi ada muncul belatung-belatung dan sebagainya. Yang jelas kalau dari bahan, kalau misalnya ada yang kotor, ini nggak masalah. Mungkin ada kesalahannya itu ketika penutupnya kurang rapat, ya kayak begitu-begitu ya. Baik, terima kasih. Sebagai yang terakhir kesimpulannya, monggo silakan yang mau disampaikan Pak.
sebagai kesimpulannya untuk mall ini apa yang harus kita perhatikan dan sebagainya, monggo. Mungkin Pak Rokim aja. Gitu. Pesan-pesan pada petani Sidoarjo dengan penggunaan mall, apakah saat ini sudah cukup dipraktekkan di rumah atau bagaimana kayak gitu? Kesimpulannya bahwasanya untuk mikroorganisme lokal atau mall sebenarnya sangat bagus diterapkan di lahan pertanian di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk memperbaiki tekstur tanah, dan juga ini bisa digunakan, cara pembuatannya itu bisa diaplikasikan sama kelompok, membuatnya sama-sama, kemudian kalau sudah jadi diaplikasikan ke lahan pertaniannya sama-sama gitu loh. Sebenarnya kalau kita membuatnya itu sama-sama, biayanya sangat ringan, gitu. Bahannya mudah didapat. Kalau kita bisa, ngapa nggak kita laksanakan? Iya, gitu. betul ya Pak. Jadi memang kita harus pintar-pintarnya untuk memanfaatkan limbah, jangan sampai terbuang begitu saja, ya kan? Mungkin kita punya duit sih sebenarnya untuk membeli pupuk, ya kan? Pupuk paling 15.000, 20.000, ya kan? Tapi kalau misalnya kita punya banyak limbah, apalagi mungkin Anda pengusaha es jus. Iya, benar. Loh, loh, betul ya. Punya bisnis es jus itu, aduh, jangankan kulitnya, sisanya itu juga sangat subur sekali dan bagus untuk mall. Saya yakin itu pasti, ya kan? Sisa-sisa yang kayak apa namanya, wortel itu kan nggak langsung yang dikonsumsi itu masih disaring lagi. Nah, saringan yang hasil saringannya itu bisa ya Pak ya untuk mall ini sendiri gitu. Soalnya kita ini kan orang lapangan ya, jadi sangat tahu betul. Misalnya kalau saya kan rumahnya sebelah selatan, tiap hari lewat Pasar Porong. Jadi sisa-sisa dari buah-buahan semangka, pisang, itu sebenarnya masih bisa dipakai itu, dan jumlahnya cukup banyak. Iya, tinggal pilih ya Pak ya. Iya. Jumlahnya cukup banyak. Kemudian tapi kadang-kadang malu ya. Kadang-kadang juga di Pasar Porong itu ada semacam induknya pasar sayuran. Jadi mulai gubis, kangkung, hijauan kayak bayam. Kalau itu agak yang busuk kan juga nggak laku, dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau kita punya kreatif, punya keinginan, saya kira bisa kita laksanakan. Kalau kita sendiri-sendiri, lebih baik kita per kelompok, kemudian kalau sudah jadi kita pakai juga sama kelompok gitu. Mungkin bisa buat usaha juga kelompoknya, bisa buat pemasukan. Iya, penjualan mall gitu ya Mbak ya, bisnis mall. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Abdul Rohim, juga Mas Ferdi, Mbak Wahyu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo yang suka tanam-menanam. Selama pandemi ini kan banyak nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang beralih ke tanaman hias ya. Dan ini bisa jadi alternatif untuk memberikan pupuk buat tanaman hiasnya gitu kan. Baik, semoga bermanfaat sekali lagi dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,